banyak nih sambelnya. Iya, kita punya 5 macam sambal. Ini ada sambal mezo, sambal merah, sambal hijau, Iya. sambal mata. Oh, saya tahu itu sambal Iya. mata. Ini sambal pedas banget. Seberapa pedes tuh? Panas pasti lidahnya. Kalau ngomongin cabe ya, apalagi kalau bicara sambal yang ada di Indonesia, beragam banget. Hampir di semua wilayah, di provinsi mana aja itu punya sambal dengan ciri khas sendiri. Tapi bukan masalah sambelnya yang bikin enak. Katanya proses pembuatannya dan alat yang digunakan. Ada beberapa orang ya, apalagi kok ibu-ibu nih, pasti akan komplain sama saya. Mbak Ogi, kalau kita mau bikin cabe, sambal yang enak tuh paling enak diulek. Sekarang kan udah nggak bisa ya, kita mau praktis pakai blender. Tapi Ibu Rita tuh komplain sama saya. Kata Ibu Rita, no, Mbak Ogi, cabe yang enak itu pakai ulekan. Ini dia informasinya. Banyak yang mengatakan kalau cabai baru terasa sedap kalau diolah dengan cara diulek. Sedangkan kalau pakai alat modern seperti blender, cita rasanya akan berkurang. Ternyata memblender itu seperti mencincang, bedanya prosesnya jauh lebih cepat. Sementara mengulek sama seperti proses pressing. Nah, yang membuat bumbu terasa enak dan memiliki aroma yang khas adalah dengan proses mengulek atau pressing. Karena dapat mengeluarkan minyak alami dari bahan-bahan mentah yang akan membuat cabai atau bumbu lain lebih beraroma. Selain itu juga bahan ulekan yang terbuat dari kayu atau batu juga punya peran penting untuk menghasilkan aroma alami bumbu. Tapi tahu nggak sih kalian, setelah saya searching nih, sebenarnya ada loh sambal yang enaknya tuh dia sebenarnya di blender, tapi rasanya tuh enak seperti diulek. Penasaran kan? Nih, coba lihat dulu yang ini. Jadi salah satu triknya adalah dengan menumisnya terlebih dahulu atau menggoreng bahan-bahan bumbu yang akan di blender. Dengan proses pemanasan, bumbu-bumbu akan mengeluarkan jus atau air dengan sendirinya, seperti diulek yang mengeluarkan minyak. Kalau tidak sempat untuk menumis atau menggorengnya, bisa juga disiasati dengan menambahkan minyak goreng pada saat bumbu utuh akan di blender. Minyak goreng akan memudahkan penghancuran dengan pisau blender dan berfungsi juga sebagai pengawet alami. Ada juga trik lainnya yaitu dengan cara mememarkan bahan bumbu mentah. Karena dengan begitu dapat mengeluarkan aroma minyak atsiri dari bahan-bahan tersebut. Kayaknya kalau bisa bikin sambal yang enak di rumah itu menjadi kebanggaan tersendiri ya buat ibu-ibu atau remaja putri. Kalau kalian bertanya, Mbak Ogi gimana dong cara bikin sambal yang enak? Kalau mengutip nih ya, tips dari Chef Agus yang merupakan Master Chef Indonesia, dia ngomong sama saya, Gi, kalau kalian bikin sambal yang pasti tuh cara ulekan sama cobek tuh harus beda bahannya. Misalnya ulekannya tuh dari batu, cobeknya tuh dari kayu. Saya juga nggak percaya, coba kita lihat informasinya ya. Sambal atau biasa disebut dengan sambal itu merupakan komponen penting bagi sebagian besar orang Indonesia. Makan tidak pakai sambal itu seperti di mobil tidak pakai AC, atau naik motor tidak pakai helm. Itu semua tadi yang kami bilang tidak ada hubungan sama sekali. Ini adalah tips untuk membuat sambal menjadi lebih enak. Pertama, gunakan ulekan batu dan kayu. Sebaiknya mencoba menguleknya dengan cara menyilangkan. Antara cobek dan ulekannya tidak memakai material yang sama. Apabila cobeknya dari batu, maka ulekannya sebaiknya dari kayu atau sebaliknya. Karena ketika cobek batu menggunakan ulekan batu, maka gesekan akan menyebabkan ulekan menjadi haus dan timbul butiran-butiran batu. Ini akan menyebabkan tidak enak di mulut. Sambelnya jadi rasa batu. Kemudian kalau pakai ulekan dan cobek dari kayu, akan kurang enak juga. Bukan seperti makan kayu. Hanya karena tekanan kayu itu kurang mantap untuk menghancurkan bahan-bahan sambal. Lalu apakah cabenya dimasak atau mentah?
Apakah cabai mentah diolah terlebih dahulu seperti direbus atau dikukus atau dibiarkan mentah? Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dengan cita rasa sambal. Proses ini lebih agar tahan lama atau bisa dikonsumsi berhari-hari. Namun untuk bahan-bahan lainnya yang untuk membuat sambal seperti bawang merah, bawang putih, dan tomat sebaiknya dimasak terlebih dahulu sehingga mantap rasanya. Kemudian pakai gula. Selain garam, bisa juga ditambah gula. Hal ini berperan untuk menjadi pengawet secara alami dan juga penyeimbang dan meningkatkan rasa. Takaran yang umum digunakan adalah gulanya harus 2 kali lipat lebih banyak daripada garamnya. Gula putih akan lebih baik daripada gula merah untuk hal ini. Demikian cara memantapkan suatu sambal. Semoga bermanfaat untuk Anda dan terima kasih telah menonton. Gimana informasi hari ini teman-teman? Menarik ya, semua menu Wonder Food sudah keluar. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa update terus informasinya di Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang hanya di NET. Sampai jumpa.